Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Banten. Seorang laki-laki berumur 65 tahun yang menikah dengan jin karena ingin mempunyai kesaktian dan kaya raya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Satu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Banten. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Banten. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 65 tahun yang menikah dengan jin karena ingin mempunyai kesaktian dan kaya raya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Scorpio yang berumur 65 tahun. Yang mana dia adalah subscriber. 1 tahun lebih dia mengikuti Pintu Misteri. Ya. Ya, dia sudah like, komen, dan share. Dan like, komen, dan share ini adalah anak angkatnya laki-laki. Dia tidak memutuskan tidak menikah sampai saat ini karena sudah menikah dengan jin. Ya, yang mana tujuannya meminta bantuan Rogo Sukmo ingin melepaskan ini semuanya. Ya. Ponakannya. Sebelum saya masuk lebih dalam ya, saya lihat ini perjalanannya seperti apa Scorpio. Karena di umur 27 tahun dia capek dengan kehidupan perekonomian yang sangat minim. Oh gitu. Sehingga dia memutuskan mendengar sana sini ya. Umur 27 dan sekarang 67. 65. 65. Nah, sekarang berapa tahun dia itu, mendapatkan itu semuanya. Ya, dengan tujuan saya ingin sakti dan saya ingin kaya raya. Ketiga tempat pertama gagal, jin gak mau. Kedua gagal, jin gak mau. Dan ketiga barulah ada salah satu jin yang ingin menikahinya. Ya, 27 tahun. Masih muda itu waktu itu. Labil. Ya, akhirnya dapat ya. Dan dapat dipersunting lah dengan jin tersebut ya. Sosok ular hitam, ya. Jin tersebut mengiyakan itu semuanya. Betul. Siapa yang tidak tahu dengan sosok laki-laki ini yang kaya raya? Selain kaya raya, dia juga bisa mengobati gitu. Bukan mengobati. Para pelet, telu, guna-guna, santet, ya, penunduk. Anggota-anggota dewan datang ke sana. Terkenal ya, terkenal dengan ilmunya itu. Dukun orang mana? Banten. Datang sana tuh mantap gitu. Untuk orang-orang egois mantap sana. Ya, jadi dia dapatkan ilmu itu sudah dari 27 sampai 65. Dan nggak tahu kenapa, mungkin dapat hidayah sama Tuhan ya. Di umur 62 dia sudah lelah, capek itu manusia. Tuh, dengerin KP makanya. Ya, usaha 2 rumah makan. Usaha 2 rumah makan. Besar rumah makan ya. Rumah makan besar, kaya raya, dia dapatkan itu semuanya. Ya,
dan ilmu pun dia dapatkan dari sosok jin tersebut. Kenapa? Yang membantu ya istrinya itu, Si yang bisik-bisik istrinya itu. jin itu tadi. Yang mana dengan harus ritual seminggu 2 kali itu untuk ada ritual-ritual tertentu, dan setiap malam harus melayaninya. Ya, setiap malam. Ya, tapi nggak mati-mati kan? Ya, di 3 tahun terakhir dia sudah tidak mau melakukan itu lagi, sudah capek karena manusia sudah kenyang. Kenyangan Manusia kalau belum kenyang, ambisinya besar sekali. Betul. Tapi kalau sudah kenyang, sudah dirasakan kekayaan, sudah dirasakan kesaktian, semua orang mengenalnya, dapat sanjungan segala macam, capek, lelah, bosan, jenuh, kan sudah dapat titik yang dia inginkan. Nah, pada saat lepas, ya itu tadi penyakit berdatangan. Santet dapat. Ya. Nah. Terus pertikaian antara dukun negatif dengan dukun negatif Kalah. menang. Oh, menang. Ya, pokoknya terkenal sekali. Terkenal. Ya. Dan pada saat saya datang itu Rogosumo, Nggih. betul-betul dia kanker kepala. Yang mana nyut-nyutnya itu luar biasa sekali. Ngoten Ki. Itu udah stadium 4 atau stadium 5. 2 kali apa? Kemoterapi. Dari situ dia hentikan 3 tahun terakhir, dia hentikan ingin taubat. Ngoten Ki ya. 3 tahun terakhir itu usahanya mulai anjlok karena dari karyawan-karyawan berlomba-lomba untuk korupsi. Ya, satu cabang tutup, tinggal yang pusat. Ya, ini pun udah mulai Goyang. Banyak rumah mewahnya seperti mewah tapi kayak kusam, sunggup. Aura suasana ngoten Ki ya. Padahal terang. Jadi kayak sunggup, orang lewat sana pasti takut. Nah, kuwi lah iya. Dan dia mengambil anak angkat, diiyahkan oleh istri jin tersebut, diiyahkan boleh untuk mengurus-ngurus. Ya, itu diambil dari adik kandungnya, jadi ponakannya. Ponakan. Yang ini tadi like, comment dan share ini. Ya, itu yang dibantunya, tolong anak dulu. Karena hidup segan mati tak mau. Lakui. Padahal dia ikhlas, ya Allah, alhamdulillah. Tapi tidak segampang itu. Ferguson. Tidak segampang itu. Harus menikmatin ini juga. Enak banget. Dan usaha-usaha udah mulai hancur. Ya. Ini rencana di bulan-bulan sebelum Lebaran nih mau ditutup aja. Oh, restorannya yang mewah itu. Ditutup aja. Ya. Biarkan aja, cukup lah kalau untuk saya. Saya nggak makan banyak, apalagi lagi sakit kayak gini. Ya. Tapi karyawan bilang, loh, saya mau kerja di mana lagi, karena ya itu tadi nggak bisa korupsi. nggak bisa korupsi. Tidak ada yang dipercaya lagi. Dan bisikan jin-jin itu lalu menghantui dirinya. Oh, teror. Sudah main banting, prak. Setiap orang nginap situ tidak betah. Keluarga pun tidak betah. Tapi anak angkat ini udah tekbal. Oh, udah, karena udah makanan. Iya. Jadi kata orang, dia cerita ke orang-orang, halu, nggak mungkin lah. Ayo nginep kalau mau nginep. Iya, terbirit-birit orang. Desisan ular gitu, ular lewat merayap. Nah, itu tadi. Nah, bertobatlah dia. Ingin bertobat, ingin ada orang yang menghilangkan itu semuanya. Nah. Mau cabut lah. Ngoten iki ya. Ya. Jadi jatuh di pasrah. Sudah. Pasar. Hidup segan mati tak mau. Tuh dengerin semua. Kepala sudah botak, kulit alis-alis udah nggak ada. Oh, rontok semuanya. Betul. Nah, digosipin lah orang kampung. Nah, itu karma itu. Yes. Ya, ada yang bilang juga kalah dengan dukun negatif di luar sana. Kalah berantem. Kalah. Jadi kayak gini nih dia. Efeknya. Ya. Karena itu lagi ya. Hal sesuatu yang kamu dapatkan dengan cara instan seperti itu, apalagi dengan kontrak dengan pernikahan jin, ya itu tadi bukan pengobatan jatuhnya, tapi penyerangan. Santet lu guna berapa banyak orang yang sudah kau bikin terkapar.
Ya, dari situ dia introspeksi, Allah, sejauh inikah saya? Udah Ya. jauh sekali. Udah dari 27 sampai 62. 65. Nggih, sekarang 65 gigi ya. Ya, Hmm. 65 kalau kaki nggak kuat duduk di kursi roda. Ngoten ki. Kadang-kadang yang nonton itu tadi. Kadang-kadang kalau misalnya matanya udah mulai redup gitu ya, nonton di Di TV besar. handphone nggih di TV besar layar. Ya, TV besar. Untung ada anaknya ini. Anak angkatnya yang Anak baik. angkatnya. Anak angkatnya pun tahu. Tahu ngoten ki. Ya. Terus dia si jin tersebut ya bilang kalau kamu mau kaya, mau punya ilmu, ya, kamu tidak boleh menikah dengan siapapun. Dan disetujui. Ya, setiap hari dia melakukan hubungan itu di ruangan tertentu. Ada kamar khususnya. Besar kamar khususnya. Ya. Semakin dia bersikir sekarang dengan istrinya itu selalu bentrok. Bentrok lagi nih kok Ya, di satu sisi dia mau bertobat, Satu satu sisinya berontak. Itu yang like, comment, dan share ya tadi. anak angkatnya. 1 tahun lebih itu. Ya walaupun tidak intens setiap hari like, comment, dan share, tapi masih ada jeda. Ada jedahnya untuk enggak Ya, itu tadi ya. Ini adalah pilihan dari manusia. apa pelajaran kira. Pilihannya namanya manusia kan menjalani kehidupan itu kan harusnya berkah, bukan musibah. Lakui. Ya, roh-roh di luar sana, reinkarnasi di luar sana menginginkan untuk balik lagi jadi manusia, sedangkan si manusia berlomba-lomba ingin kematian. Malah lagi niku. Itu dia. Tuh, dengan- Pelajaran berharga. Ya, pelajaran sangat berharga sekali. Jadi jangan pernah bercita-cita ya, saya harus jadi spiritual. Jangan pernah bercita-cita supranatural. Jangan bercita-cita untuk jadi ilmu tinggi, orang hebat menjadi ilmu Dan tinggi. punya ilmu. Ada tanggung jawabnya sendiri. Betul loh rek kuwi, Rek. Ya, ada Berat tanggung jawabnya sendiri. Ini bukan cita-cita sayang. Ya, kalau nggak kuat, mental dihajar. Betul. Ya, itu hati-hati. Makanya jangan bercita-cita lah. Lebih berat ujiannya. Betul. Dan akhirnya saya rogo sukmo. Ya. Scorpio. Pada saat saya rogo sukmo, itu tadi dia sedang digerombolin dikelilingin Dikelilingin orang-orang korban dari santetnya, penuhmu. Wah, kuwi. dari santetnya. Banyak udan pasti. Banyak. Ki. Waduh, kuwi. Ada yang nyekek, ada yang nampar, ada yang narik kaki. Nah, kuwi. Saya pas masuk sekitar berapa ya? 30-an? 30. 30-an lebih. Ya, yang dapat duit banyak tuh apabila dia pembisnis. Antara bisnis pesaing bisnis orang Banyak duitnya dapatnya. ngoten kalau sampai besok mati berapa M Kalau besok mati itu besar. lebih besar lagi kuwi kan. Dia mempunyai durasi waktu itu 20 hari maksimal 40 hari. Oh, 20 sampai 40 hari. Ya, itu besar dapatnya. Besar sekali. Ya, pas pada saya rogo sukma, masya Allah. Tolong. Mereka yang ruh-ruh tersebut itu fisiknya kuat. Fisik pada saat sebelum dia meninggal dahulu. Oh, je. Sosoknya memang Cekek, ada yang cocok matanya, kuwi. ada yang dipukul alat kelaminnya. Mukul-mukul ngono. Tolong, ampun, dikeroyok jasa. Kuwi. Saya biarkan dulu. Nah, kita Biarkan. nikmatin ki yo. Ya, biarkan. Nah, itulah setiap hari itu Mimpinya seperti mimpinya. itu. Dia nggak tidur, dia tuh nggak mau tidur sebenarnya. Karena takut mimpi seperti itu lagi ya. Oleh karena obat yang mempengaruhi harus dia Istirahat. Itulah yang dirasakannya selama 3 tahun itu. Oh, Sehingga si kanker kepalanya muncul. Kok bisa kanker? Itu dari serangan apa? Dari Tuhan Kimacan. Tuhan yang memberikan itu penyakit. Tuh dengerin. Untuk apa? Untuk membersihkan karma-karmanya masa lalu. Ya. Tuhan baik ya. Ada yang pasang susuk, cucut, meras orang di luar sana. Betul, itu juga karma. Ya. Terus yang suami istri nih, nah, istrinya mau minta cerai,
pada suami ini. Nah, datanglah si suami ini, datang ke mbah ini nih, yang 65 tahun ini. Bisa nggak istri saya supaya nggak cerai dengan saya? Padahal seminggu itu dikasih 200.000. Ya pantasan istri mau cerai. Ya, seminggu 200.000. Seminggu dah. Ya, punya anak 2. Ya pantasan istri maksudnya nggak cukup sayang. Tapi iya saya akan bantu biar istri ini tunduk. Ini pakai ini. Istri tunduk. Nah, tunduklah, itu namanya keluar dari jalur karma. Tuh, dengerin. Ya, melawan Tuhan. Tuh artinya. Jadi kalau misalnya ada dukun-dukun negatif di luar sana tanpa embel-embel, oh iya bisa, saya bantu. Oh iya bisa. Hati-hati. Kalian sedang menulis karmamu sendiri. Betul. Jangan kau pikir kamu nggak dapat. Makanya kenapa Rogo Sukmo ini saya lihat-lihat nih. Kalau karma ya saya beritahu kalau itu karma, saya tidak akan membantu, ini karmamu. Tapi kalau benar udah jalannya Tuhan untuk membantumu, saya bantu. Nah seperti ini, mohon maaf sekali. Ini karma yang harus kamu lewati. Ya, karma yang harus kamu lewati ini, hati-hati. Kalian bisa berjaya saat ini, kalian bisa menikmati hasil karya ilmu kalian saat ini, itu akan kenyang. Karena manusia akan ada fase bosan. Ya, jadi bersyukurlah kita yang saat ini berkecukupan, cukuplah. Alhamdulillah. Cukup buat ini, ada bayar ini, ada waktunya sudah bisa bayar. Cukup. Karena pada saat kalau kita cukup kan masih ada rasa semangatnya untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau sudah semua tercapai, apalagi tujuannya? Ya, apalagi tujuannya? Titik jenuhnya muncul. Ya, akhirnya setelah saya Rogo Sukmo, saya lihat itu udah waktunya, dia udah dan wujud dan badannya pun udah goyang-goyang kita bilang ya dalam mimpi. Menyingkir. Mereka menyingkir. Walaupun mereka menyingkir dengan dialog-dialog mereka, dia membunuh saya, dia membunuh saya, dia menyakiti saya, dia memisahkan saya dengan keluarga. Gue dengerin. Nah, dari situlah saya bilang, Scorpio, inilah penderitaan yang kau buat. Tuh dengerin. Demi uang dan kekayaan. Kekayaan itu kau buat usaha saat ini. Untuk menutupin segala-segalanya. Saya ingin bertobat Kimacan, apapun yang terjadi. Walaupun setelah ini saya mati, saya tidak masalah. Cuma mati saya enak men kowe. Dan akhirnya saya memilih seperti ini. Baik. Untuk kontrakmu dengan istrimu bisa saya bantu. Tapi untuk karma yang harus kau jalani, kau harus kau bersihkan saat ini. Sampai titik penderitaanmu paling terakhir. Ya Kimacan. Baik. Akhirnya saya setelah bernegosiasi dengan istrinya. Sempat berdebat. Ya, karena ini pilihan manusia yang serakah. Betul, sebenarnya ya pilihan manusia serakah. Ya. Saya bilang umurnya tidak lama lagi. Biarkan dia menikmati apa yang telah dia buat di masa lalunya. Baik, kalau begitu. Nah, saya akan pergi. Dan satu amarahnya yang akan diluapkan. Saya akan menambahkan satu lagi, kanker sebelah kirinya. Silakan. Seperti cipratan ular Bisa ya. Ya, silakan pergi. Sudah, jangan pernah ganggu lagi. Ya, dari situ sakitnya luar biasa. Seperti darah luka. Kalian kasih jeruk nipis di umur 65 tahun. Nggak menjerit itulah yang dirasakannya untuk memutus kontrak itu semua. Dengerin. Jadi pesan dari wanita, bukan wanita, jin wanita. Ya. Jangan pernah melakukan ritual apapun dengan bangsa kami. Karena yang lebih kaya sebenarnya adalah Tuhanmu. Tuh dengerin. Itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi inilah pengalaman, pelajaran harus kita ambil di sini. Ya, jangan pernah menyembahkan. Jangan pernah memintahkan. Ya. Dan setelah itu semua saya putus kontraknya, sakitnya luar biasa. Dan saya bilang,
nikmatilah. Ya, kau masih bersyukur. penebusan Dosamu ada pada saat kau hidup ini. Tapi kalau pada saat pembersihan karmamu di alam kubur, berlipat-lipat. Tuhan, angkat aja nyawaku, tidak semudah itu. Sudah banyak amal ibadahmu. tuh pede kowe. Ya, udah itu. Besoknya, ya, muntah darah. Yes. Karena sakitnya luar biasa. Langit. Dibawalah ke rumah sakit. Oh, namun tak sadarkan diri. Yang mana nanti ini akan koma berpanjangan. Yaitu ruhnya akan diputar-putar oleh semesta. Tuh dengerin. Dari satu ke satu. Dengan korban-korbannya itu. Betul. Tuh dengerin. Pedih loh rek Jadi kuwi. pelajaran kita dapat dari saudara kita ini ya, untuk anak-anak muda di luar sana, gak usah kodam-kodaman, ya, gak usah kodam-kodaman, gak usah bercita-cita untuk jadi orang sakti. Zaman sekarang udah gak dibutuhkan lagi. Pada saat zaman penjajahan zaman dulu itu boleh, mengebal segala macam boleh, hilang segala macam boleh. Gak usah, ya, gak usah jadi cita-cita. Kalaupun Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kita, itu yang harus kita emban. Tapi kerja tetap. Ya, itu tadi. Saya takutnya di generasi muda ini loh, dengan adanya banyak sekali orang-orang bermunculan yang mengaku sebagai indigo, spiritual, segala macam yang bermunculan. Saya kaget. Masya Allah, ya Allah. Ada apa di fenomena ini? Yang mana mereka mengaku sebagai ini. Hati-hati ya untuk generasi muda, pintar-pintarlah, anggap ini hiburan. Ya, hiburan, jangan sampai kalian terperangkap terjurus dalam lembang kegelapan. Ya, dan juga untuk saudara-saudaraku di luar sana, ambillah kekayaan berkah melalui jalur Tuhan. Udah itu aja ya, jalur Tuhan. Berdoa, beribadah, yang saya selalu bilang, berusaha, itulah kunci dari segalanya ya. Insya Allah Tuhan akan memberikan, Pasti ya. Tuhan itu Maha Pencipta yang menciptakan semuanya ya. Jangan takut dengan rezeki yang Tuhan berikan. Tuhan itu memberikan rezeki manusia cukup, hanya pikiran manusia aja yang selalu berkurang ya. Itu tadi. Untuk Scorpio mungkin tidak bisa mendengarkan video ini. Tapi anak angkatnya. Pelajaran untuk anak angkatnya ya. Jadi saya tahu warisan ini akan jatuh pada kamu. Tapi sebaiknya apabila warisan ini jatuh pada kamu, ambillah 20%-nya. 20% dengar ini benar untuk kebaikan. Ambillah ya. 20%-nya untuk kamu buat rumah dan berjuang. Saya yakin 20% itu adalah berkat yang terbaik buatmu karena kamu sudah menjaga bapak angkatmu. Dan lebihnya sedekahkan. Ini benar loh ya. Ini ya. Sedekahkan. Jangan lebih dari 20%. Tuh, dengerin. Dapatnya berapa ya itulah. Bersyukur. Itu hak dari anak angkat selama ini menjaga. Dan tidak ada sangkut pautannya dari lingkaran setan ini. Ya. Dan apabila kamu sudah melihat video ini, bisikan kepada bapak angkatmu kalau ceritanya sudah di-up di sini. Sudah di-up di sini, yang tenang, apapun yang sudah terjadilah. Ya. Sehingga dia mempunyai jalan sendiri untuk menuju penebusan dari karmanya. Ya, untuk saudara-saudara di luar sana yang mempunyai kelebihan ya, yang saat ini hanya dari karena uang, kalian bisa menghabisi nyawa orang lain, kalian bisa mengguna-guna menyakiti tubuh orang lain, kalian bisa memotong takdir yang seharusnya yang Tuhan berikan. Itu hati-hati ya. Tuh. Jangan gara-gara uang kalian lakukan itu. Karma. Ya, karma. Kita beda dengan orang penjual dagangan di luar sana. Kalau orang penjual dagangan di luar sana, ya, membohongin timbangan, ya, paling interaksinya berdua dengan penjual dan pembeli. Kalau kita
ya, menghalalkan segala cara untuk uang, itu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena efeknya panjang sekali. Panjang sekali. Makanya kenapa? Melibatkan banyak hal. Makanya kenapa ya? Media-media yang saya buat di sini saya pilih-pilih. Makanya harus ada lolos seleksi. Saya tidak mau memilih orang yang tidak tepat. Karena apabila saya memilih orang yang tidak tepat, karma yang saya dapatkan di sini. Itu fungsinya. Bukan berarti saya tidak butuh uang, tidak. Saya manusia seperti kalian di luar sana. Makanya saya bekerja. Saya bekerja layaknya seperti kalian berdebak-kedebuk. Bekerja bukan berarti saya buka taruh, buka penerawangan, buka konsultasi, enggak. Itu bukan. Ya, saya bekerja layaknya kalian yang cari duit seperti biasa, bukan menggunakan ini. Menjalani proses dunia rasa juga, Betul. Ya, itulah saran saya untuk saudara-saudara di luar sana yang mempunyai ilmu dengan amalan. Hati-hati nih yang amalan. Ya. Terus hati-hati juga untuk saudara-saudara di luar sana yang cekodam. Walaupun di mulut kalian cuman bercanda, asal keluar, membuat suges orang tersebut. Jadi pada saat dia amarah, kodam saya datang nih. Nah, itulah takutnya seperti itu. Sehingga membuat pemikiran lain. Itu panjang karena urutan itu panjang. Ya. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana, mencarilah rezeki yang halal. Dengan bukan dengan cara bekerja sama dengan jin, setan ataupun iblis. Iblis lain lagi. Ini panjang ceritanya. Jadi cukup di sini ya. Cukup di sini. Tadi ya, jin beda, iblis juga beda ya. Jadi kalau ada yang Mbah Dukun bilang katanya iblis negatif, wah dia dari golongan iblis. Semua iblis itu negatif, Mbah. Iblis ada itu iblis yang positif. Iblis itu semuanya negatif. Kalau jin ada yang positif. Masih ada. Ya apa toh? Ya makanya sampean, Mbak, ya kalau tanya itu yang benar, akhirnya ketemunya yang benar. Tapi kamunya sendiri. Oh iya, Mbak apa ini? Mbak itu tadi lagi ya, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai berkah dari Tuhan, tetapi hanya karena sering ke pasang-pasang susuk ke dukun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai kau pasang, akhirnya tersugesti sendiri, merasa bahwa seorang spiritual yang bisa gini-gini, akhirnya apa yang dia bacakan menyesatkan. Itu hati-hati seperti itu ya, Reo. Nah, makanya Mas Jari kan selalu bilang untuk yang di Rogo Sukmo yang sudah mendapatkan titipan dari alam semesta seperti kakak yang kemarin niku ya Ki ya, yang di Solo di Jogja nggih, dapat batu itu, ayo harus kenapa niku fokus, jangan sampai lupa diri. Oh, yang ya bisa ngurut dan bisa mijit. Nah, karena jika nanti kakak itu keluar dari jalur alam semesta mengambil, nanti jatuhnya tersugesti sendiri padahal udah nggak ampuh, akhirnya nanti jadi malpraktek. Seperti itu loh, Rek ya. Jadi ya harus hati-hati. Jadi apabila yang sudah dibekali sama alam semesta sesuatu hal, dijaga dengan baik tanggung jawabnya, jangan lupa diri. Ngoten ya Ki. Ya, baik. Nanti setelah ini Mas Jai menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk ini penyebab kenapa rezeki, doa, harapan jauh dari keberuntungan dan selalu sulit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Ini penyebab kenapa rezeki, doa, harapan jauh dari keberuntungan dan selalu sial. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau di positif pola menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan, tapi kalau negatif pola waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga
yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Ya. banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Macam saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan,
dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu oracle, kartu tarot, Dan kita Prabu. dan kitab Prabu. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam seperti biasa, ya, saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu hari ini parfum energi bulan purnama. Parfum energi bulan purnama ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, ya. Karena sejatinya parfum energi ini, ya, bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana, apalagi kalau kita sering bertemu orang banyak di luar sana sehingga tidak tertukar energi. Karena sejatinya energi seseorang itu bisa tertukar, ya, menular. Jadi kita jaga energi positif. Gitu. Melindungi. Ya, itu kalau untuk tubuh, ya. Tapi kalau untuk wajah biasanya saya gunakan, ya, bertemu orang banyak, orang-orang penting, klien ataupun tamu, pasangan, ya, saudara, saya gunakan ini, ya, yang mana berfungsi untuk membuka aura wajah sehingga kelihatan muda, ya, bercahaya, ya, berwibawa, berkarisma. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar. Terpancar. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu Mustika Aura Wajah, maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Hubungi admin 1, admin 2 ya, yang membantu. Ya, kita akan mengupas, ya, kenapa apabila kalian merasa, ya, rezeki seret, doa kok nggak pernah terkabul, harapan tuh jauh, ya, dan keberuntungan tidak pernah mendatangin kalian, dan selalu sial, selalu sulit, ya. Kita akan kupas ini semuanya. Ya. Di sini kita akan lihat bagaimana semesta, ya, membongkar rahasia. Kita akan lihat, kita akan membongkar rahasia dari semesta melalui kartu oracle, tarot, dan kitab Prabu. Ya, apakah diizinkan atau tidak untuk membongkar ini semuanya, untuk kita sharing biar kita tahu semuanya, ya. Biar introspeksi, memperbaiki semuanya, ya. Akan ada 2 kartu yang saya buka di sini. Oh iya. Ya, keberlimpahan. Ya. Nah, ini juga bunga lotus. Keberuntungan, sumber rezeki. Ya.
dari alam semesta, dari 4 elemen, ya, air, ya, tanah, ya, udara, ya, sama api, ya, mencerminkan 7 rahasia dari semesta yang disetujui untuk di-sharing dengan kalian di sini. Kenapa 7? Ya, 7 mata angin yang memberikan sumber rezeki pada manusia untuk mereka bisa bertahan hidup di dunia ini. Biasanya sih tidak pernah keluar seperti ini, tapi semesta sangat baik sekali untuk kita bisa memahami rahasia-rahasia orang-orang di luar sana. Kita akan lihat lagi. Ya. Seorang perempuan yang sedang menyiram tanaman, ya itu tadi. Ya. Kalian untuk mendapatkan sesuatu pasti harus berusaha. Begitu juga untuk memanen sesuatu, kalian harus menanam sesuatu dan menyiramnya. Inilah tanda semesta. Ya. Ada 2 poin. Ya. Yang pertama, ini masalah semesta yang 7 yang akan kita ungkap ini. Yang kedua, ya, mungkin kalian bertanya-tanya, Cimacan, kenapa ya orang-orang yang jauh dari iman, orang-orang yang jauh dari ibadah, kok hidupnya malah enak, Cimacan? Ya, dia tidak pernah kesusahan, dia tidak pernah merasa kekurangan, padahal sering berzina, sering segala macam, korupsi segala macam, hidupnya bahagia, happy, ya, tidak pernah diuji oleh Tuhan. Nah, ini kalian tahu ya. Sebelum saya bahas yang pertama, saya akan bahas yang kedua. Masalah ini. Kenapa Cimacan? Kok kalau orang-orang yang beribadah, orang-orang yang benar sulit sekali? Ya. Sebenarnya orang-orang yang diberikan ujian terus oleh Tuhan, sejatinya ya Tuhan itu lagi sayang-sayangnya dengan kamu. Gitu. Orang itu Tuhan sedang sayang-sayangnya dengan kamu. Buat apa? Tuhan memberikan ujian untuk memberikan pelajaran ke kamu, sehingga pas udah mendapatin pengalaman, pelajaran yang berharga, menghargai seseorang, mensyukuri segala macam, ya. Setelah itu Tuhan anggap kamu layak. Kamu naik. Kamu naik dan pengalaman itu bisa kamu sharing bagi ke orang-orang. Nah, itu ya. Jadi pada saat kalian diuji terus, ya berbanggalah dan cepat meresap pelajaran yang Tuhan berikan. Cepat meresap nih lah. Jangan diulangin, salah lagi, diulangi salah lagi. Itu memakan durasi lama. Ayo. Ya, itu. Ya. Jadi pada saat saudara-saudaraku sedang mengalami ujian, resapinlah ujian itu apa. Betul. Sampai naik ke atas. Setelah naik ke atas, pengalaman itu kamu sharing. Itu maksudnya. Betul. Kamu orang-orang kesayangan. Ya. Dan kita beralih ke orang-orang yang kalian anggap nggak mendapatkan cobaan, ya, nggak kekurangan, kaya raya, hidupnya nggak mendapatkan cobaan, malahan banyak berzina segala macam, dari larangan dari Tuhan, ajaran Tuhan, dia selalu melenceng segala macam, tapi hidupnya bahagia macam. Ya, sejatinya Tuhan sudah tidak peduli lagi dengannya. Tapi pada saat Tuhan murka, ya, dia akan jatuh tersungkur sampai tidak bisa bergerak apapun. Itu dia. Ya, Tuhan tidak peduli lagi dengan apa yang buatlah terus, buat, udah cukup, buat, tersungkur sampai tak bergerak. Apa maksudnya? Sakit dan tidak bisa bergerak. Kalian pernah lihat kan? Orang-orang kaya nih, kalau udah sakit berobat ke Singapura, berobat kemana-mana, sampai itu Tuhan udah. Jadi bersyukurlah kita saat ini, ya. Itu ya yang kedua, ya. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Biarkan, sudah ada garisnya masing-masing. Tuhan sedang mengukur itu semuanya. Ada porsinya masing-masing ya. Nah, kita akan lihat dan kita akan mencoba, ya,
menerobos rahasia semesta. Ada 7. Ya, kenapa kalian doa-doanya rezekinya rezeki jauh, selalu sial, selalu nggak beruntung, selalu sulit aja. semua terasa sulit. Kita akan bongkar ini semuanya sehingga saudara-saudaraku di luar sana bisa memperbaiki diri. Betul. Ya, bisa memperbaiki diri kalau ingin memperbaiki. Nih ya. Yang pertama, 7 pertama. karma. Kartu karma ini adalah yang pertama ya, harus kalian munculkan rasa bahagia dalam hati. Pernah kan kalian gila ya, kok kayak nggak ada masalah aja, selalu bahagia. Nah itu ya, ciptakan rasa bahagia. Berangkat bekerja tersenyum bahagia ya, bangun tidur sebelum bekerja, saya mau cari duit, saya mau bekerja. Jangan aduh kerja lagi, nah itu jangan, itu sulit. Dari awal kalian bangun niat untuk bekerja, itu akan terasa enteng pekerjaanmu. Tapi kalau niat bangun, aduh udah Senin aja ini, kenapa sih harus bekerja, akan terasa berat. Itu salah satunya, ciptakan kebahagiaan. Nah, yuk ini yang pertama yang dibagi macam ada ciptakan kebahagiaan. Nah, yuk ya. Yang kedua, jangan pernah mengutuk dirimu sendiri. Apa itu macam ya? Ya seperti aku nggak bisa. Ya, seperti itu. Jangan pernah mengutuk dirimu sendiri. Aku nggak bisa seperti itu. Aku nggak mampu beli seperti itu. Aku nggak kuat, saya bodoh, saya nggak bisa. Jangan pernah seperti itu. Nah, getaran tersebut semesta akan mendengar. Dengerin. Nah, itu yang kau dapat. Makanya miskin bertubi-tubi, sial bertubi-tubi. Karena tidak yakin dengan diri sendiri. Kalian sudah mengutuk diri kalian sendiri. Itu yang kedua. Tapi ini ya dalam hal yang positif ya. Nah, ya. Tidak yakin dengan skillmu. Harus Ya, yakin. saya kan selalu bilang, Saya akan Tuhan itu memberikan skill pada umatnya semuanya. Untuk apa bertahan hidup? Setiap orang pasti ada skill. Pasti ada skill. masuk malas saya. Kalau tidak ada skill berarti itu malas. Ya, itu yang kedua. Pasti selama belajar pasti bisa, Rek. Seremoni. Oke. Inilah penyebab yang kedua. Yang ketiga. Ya. Penyebab yang ketiga ini cinta dan kasih sayang. Gue dengerin. Ya, cinta dan kasih sayang nih, kalian sayangin keluarga kalian. Kalian sayangin anak istri kalian. Saya kalian pasangan kalian. Tuh. Itu yang harus diutamakan. Ya. Buat apa kalian sedekah sana sini? Keluarga kalian masih kelaparan. Kasih sayang, cinta kasih sayang. Terutama kalian sudah berumah tangga. Kalau janda, kalau duda, cintain anak-anakmu dan orang tuamu. Betul. Kalau rumah tangga, ya, Istri. selain kalian cintain istri, cintain orang tua. Jangan pada saat kalian sudah menikah, kalian lupa dengan orang tua. Salah. Dengerin. Itu yang bikin sulit. Tuh. Itu yang bikin doa-doamu tidak pernah didengar. Ayo, kalian semua dengerin. Ini yang ketiga. Ngoten ya Ki. Waduh, tapi sebentar nih, kalau untuk ngomong yang tuh cinta dan juga kasih sayang, jangan yang si satanik Jangan ya, yang diplesetkan. nonton ini jangan suka memplesetkan ya. Kamu kan udah kedoktrin party-party yang kayak begitu dengan berkedok Tuhan mengajarkan cinta dan kasih sayang. Nggak ada kayak gitu. Konsepnya nggak seperti yang si satanik ya. Kau yang nonton ini ya satanik ya. Ya, bukan itu konsepmu itu menyimpang. Ya. Sampun Ki. Ya, yang keberapa ini? Niki yang ketiga, mohon maaf 1, 2, yang keempat. Ya, bersyukur. Ya, sudah Tuhan berikan rezeki hari ini, jangan kurang aja. Ya, sehingga Belajar bersyukur ya. sehingga semesta tidak memberikan lagi. Gini, kalian memberi pengemis. Dikasih 2.000, dia ngeluh, gendek gak? Nah, begitu juga semesta memberikan
segini. Lah, ya udah bisa nggak saya kasih lagi. Benar. Itu jangan apa ya? Ya, Jangan merasa kekurangan. Jangan merasa kekurangan. Harus bersyukur dengan apapun itu. Belajar. Tapi Kimacan kan kebutuhan banyak. Sabar. Bersabar. Terima kasih Allah atas rezeki hari ini, masih diberikan rezeki. Walaupun kalian setengah mati bagi-baginya kemana-mana. Bersyukur. Semesta akan suka dan senang. Wah, saya besok kasih lebih. Betul. Ya, itu. Ini yang keempat. Tapi kalau saya dengan rasa bersyukur ini ternyata kalian masih kurang, berarti konsepnya gengsi kalian yang harus kalian lihat. Harus ada yang kalian korbani. Betul. Harus ada yang dipangkas. Nah, nanti kalau gaya kamu selangit dengan pendapatan yang nggak seberapa, ya pasti akan kurang. Karena apa? Ya karena gengsimu. Jadi ya harus melihat flashback gengsi kalian seperti apa nih. Ya Ki, ya. Nah, biar mudah bersyukur, Rek. Karena kan rezeki Tuhan itu kan sebenarnya cukup. Ya. Ini yang kelima ya. Oke. Ini seorang laki-laki yang sedang menulis atau melukis dalam di dalam gua. Artinya, hidup itu harus mempunyai rencana dan tujuan untuk mencapai sesuatu. Jangan rata-rata saja. Ya. Rencana. Tapi jangan sekedar rencana. Tapi harus kalian berikan aksi. Karena orang pintar, satu rencana 99% aksi. Ya, bukan 99 rencana, 1% aksi, itu salah. Ya, mulai sekarang pola pikir harus bagus. Dari rencanamu ini, dari aksimu, ya, semesta akan mempermudah itu semua. Karena kalian menggunakan vibrasi pikiran. Vibrasi pikiran namanya. Wah, saya untuk mencapai ke titik itu saya ada punya rencana ini. Tapi jangan ambisi. Ya, harus mempunyai rencana untuk mencapai sesuatu. Vibrasi pikiran gitu ya Ki ya. Jadi sangat diperlukan rencana dan aksi. Ya. Jangan pernah menghitung-hitung rezeki orang lain. Akhirnya kalian iri, sirik, dengki. Ya, jangan menghitung-hitung rezeki orang lain, biarkan. Kalian berdempet-dempetan usahanya, wah rame, biarkan. Yang berdoa, ya Allah, semoga rezekinya menular ke saya. Itu aja. Yang lurus saja. Jangan habiskan uangmu untuk menjatuhkan orang lain. Hancur sayang, percaya. Hancur. Lebih baik uang yang buat menjatuhkan orang lain buat modal mengembangkan usaha tersebut. Sekali kalian terjun seperti itu, terus saja mengeluarkan uang seperti itu. Ya, fokus buat diri sendiri. Jangan sirik, iri, dengki ya Ki. Ya. Sirik, iri, dengki, dendam, nggak boleh. Ya, didengerin ini. Apalagi yang kayak di luar sana, flexing demi untuk nama kalian di atas. Pamor. Itu flexing itu zaman dahulu kala itu sudah ada flexing. Zaman dahulu kala, zaman kerajaan itu flexing udah ada. Untuk supaya pamor namanya. Hancur berkeping-keping. Ya. Iblis aja ditendang dari surga karena kesombongannya. Ini manusia yang belum ke surga sudah sombong. So, dia yang paling ternama. Jangan ya, jangan. Baik, yang terakhir nih Ki sekarang Ki. Ini yang terakhir. 4 karakter buruk dalam seseorang yang menghambat segala sesuatunya. Sial datang, keberuntungan gak mau datang. Ya, emosional. Emosi. Ya, emosi, pemarah, ya. Dan juga di sini egois. Dan satu lagi di sini kalian pendendam. 4 itu hati-hati. 4 ini yang membuat kesialan. Keberuntungan tidak mau datang tuh ini. Ya. Jadi 7 yang di level 7, 4 makna emosional. Ya. Jadi hati-hati sekali buat saudara-saudaraku di luar sana. Makanya kenapa media-media saya yang untuk lolos seleksi, saya harus mempunyai karakter 4 ini. Buat apa? Biar kalian orang pilihan. Betul. Ya,
orang-orang yang sudah lolos seleksi, saya yakin Tuhan akan mempermudah itu semuanya dengan menggunakan media saya untuk mendampingi ya ke jalan yang baik. Media-media saya ini mengantarkan kalian ke berdoa, ibadah, dan berusaha. Ya. 7 rahasia semesta supaya kalian lepas dari yang namanya kesialan, kesulitan, doa yang tidak pernah terkabul, ya, rezeki seret, harapan yang tak pernah menjadi harapan baik, ya, dan juga selalu sial. Itu hati-hati selalu sial. Nah, pasti kalian merasakan ya, kok orang-orang selalu lancar. Ayo perbaikin itu 7 karakter itu. Gitu ya Ki ya. Jadi udah dibongkar sama Ki Macan untuk 7 hal ini. Semoga kakak-kakak penontonnya Pintu Misteri hati dan pikirannya terbuka untuk bisa introspeksi, memperbaiki ya Ki ya, dan bisa menyusun lagi ke hal-hal yang seperti tadi Ki Macan bilang ya Ki ya. Karena kembali lagi mungkin banyak juga yang saat ini di titik terendah, yang mungkin tadi doanya mengancam Tuhan dengan bilang, kenapa saya yang ibadah bagus diberi kesulitan-kesulitan, sedangkan mereka yang menggemborkan zina dan lain sebagainya kok malah diberikan korupsi, malah diberikan kemudahan, mudah happy tadi udah dijawab sama Ki Macan ya. Semoga menjadikan sebuah kesadaran dan menjadikan kita lebih oh iya ya gitu loh, kita bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Mereka malah nggak pernah diuji dengan kesulitan, sehingga sekali diuji hancur mereka ya. Berarti Tuhan masih menginginkan kita menjadi baik, karena kembali lagi kalau kita sudah belajar dunia rasa seperti yang Tuhan ajarkan, di saat kita naik di puncak kesuksesan ya, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan. Terjaga. Karena apa? Karena Tuhan yang melindungi. Betul. Karena apa? Kamu udah naik ke atas, kamu tidak sombong, tidak flexing, tidak ria, tidak pamer. Kamu naik jangan pernah kalian bungkus pamer kalian dengan kalimat Masya Allah, Tabarakallah ya. Itu bahaya. Sopo yang biasa ya, jangan kalian bungkus seperti itu. Ya, ayo udah diingetin ini sama Ki Macan ya. Kalau kata-katanya Ki Macan terus kemudian halah, kalian bilang halah, ya, berarti diobati ya. Ya. Hati-hati. Pamer kerjaan tidak apa-apa. Itu usaha boleh. Usaha. Tapi pamer-pamer yang lain-lain, harta, benda, duit, Masya Allah, Tabarakallah, nggak usah ya, ya. 100 juta, hati-hati. Nanti kan saya selalu bilang, racun yang paling mematikan pada manusia adalah sanjungan. Kalian sudah masuk sanjung itu, kalian akan lupa diri, lupa segala-galanya. Kesadaran kalian hilang. Akhirnya kalian jatuh tersungkur. Nah, itu tadi sebenarnya kalau kita bisa memaknai 7 hal ini tadi, pasti insya Allah akan terasa mudah untuk menjalani kehidupan ya, betul. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, ini tadi Ki Macan ngomong-ngomong untuk sebuah vibrasi pikiran, ini Mas Jawir jadi ingat yang harus Mas Jawir sampaikan, bahwa untuk parfum parfum Sang Jagat, parfum Aura ya, sebelumnya Ki Macan kan memberikan napa niku akar pohon beringin. Namun yang terbaru Ki Macan tidak dengan akar pohon beringin lagi ya, Rek ya, tetapi dengan bunga sedap malam. Nah, inget toh, bunga sedap malam yang dimasukkan sama Ki Macan di parfum Sang Jagat ini untuk sebuah vibrasi pikiran. Ya, mungkin udah saatnya menggunakan bunga ya, ya. Kalau yang kemarin untuk akar pohon beringin kan membantu dimasukkan ke dompet tempat uang, membantu untuk memberikan energi penarik. Nah, sekarang untuk bunga sedap malamnya, jika sudah habis parfum Sang Jagatnya, itu diambil ditaruh di bawah kasur. Naruhnya harus di bawah kasur ya, bukan bawah bantal, bawah kasur. Di bawah kasur. Tujuannya apa? Di saat kalian tertidur akan memberikan vibrasi energi di pikiran kalian untuk pikiran positif, pikiran untuk mencari rezeki, hayalan-hayalan, wah besok semoga usaha saya rame, semoga besok saya semangat, seperti itu.
rasakan keajaiban dari bunga sedap malamnya ya Ki ya. Iya. Karena bukan sembarang bunga sedap malam ya, ini hasil dari ritual juga ya. Dan siapa yang penyuka bunga sedap malam di barisannya Ki Macan, nah ya Ki ya, banyak ya, makanya menggunakan bunga sedap malam. Betul. Ngaten ya Ki ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Ya. Macan. Mungkin ada tambahan buatan Ki? Cukup. Nggih. Berarti sifat karakter positifnya Sudah semua sudah semuanya ada di sini. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan dan men-spill untuk media-medianya Ki Macan ya Rek ya. Kalau gitu Mas Jawir lanjutkan lagi spill medianya yang parfum Sang Jagat. Ini media pertamanya dari Ki Macan yang sudah mengalami perubahan untuk akad beringinnya menjadi bunga sedap malam yang mempunyai makna yang tadi Mas Jawir jelaskan. Syaratnya masih sama, nama lengkap dan golongan darah, dan masih akan disertakan gelang tricakra. Gelang tricakra wajib dipakai di tangan sebelah kanan ya. Apabila putus atau lepas sendiri ini wajib dikubur, atau jika ada gelang tricakra yang terbaru, gelang tricakra yang lama ini pun juga wajib dikubur. Karena cukup pakai satu gelang tricakra. Mas Jawir cukup pakai satu, cuman yang ini bukan gelang tricakra ini. Di saat Mas Jawir melakukan proses pengelukatan ini dapat tridatu ya. Kalau di ini dapat tridatu ya. Kalau gelang tricakra cukup satu, Mas Jawir pakai juga ya. Dan untuk syarat yang Ki Macan perlukan itu nama lengkap dan golongan darah ya. Hubungi di admin 1, admin 2 yang akan melakukan seleksi parfum Sang Jagat ya. Ya, baik. Dan kalau sudah kakak-kakak semuanya ingin tahu media-medianya Ki Macan, monggo bisa dicek di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin yang ada di atasnya. Admin 1, admin 2 dan admin 3. Untuk toko online monggo bisa dicek di Shopee, di TikTok, cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah di masa kini. Dan berharaplah untuk masa depan. Nah gitu ya Ki ya, belajar dari masa lalu, hiduplah di masa kini, dan berharaplah untuk di masa depan. Berarti ya kita berdoa untuk masa depan kebaikannya kita. Di masa kini ya kita harus melakukan yang terbaik. Betul. Ngoten ya Ki ya, dan belajar melalui masa lalu. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.